Okay, let's go. Lagunya yang enak dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Murni dengan NIM 124010007. Nah, saya mahasiswi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan jurusan PAI. Nah, di sini saya akan menjawab soal UAS kewirausahaan yang diampu oleh Dr. Bundensda MPD. Di sini saya akan menjawab soal nomor 1, yang dimana pertanyaannya ialah jelaskan oleh saudara urgensi pendidikan kewirausahaan dalam membentuk kemandirian peserta didik. Nah, lanjut, di sini saya akan menjelaskan bagaimana urgensinya pendidikan kewirausahaan dalam membantu kemandirian peserta didik. Nah, yakni pendidikan kewirausahaan ini bukan hanya sekedar mengajarkan cara berdagang, melainkan juga menanamkan mindset ataupun pola pikir kepada peserta didik. Berikut adalah beberapa urgensi yang akan diberikan pendidikan kewirausahaan kepada peserta didik. Nah, yang pertama ada peserta didik bukan hanya menjadikan job seeker, namun membuatnya menjadi job creator. Nah, yang dimana Oh my god. Nah, jawabannya ialah berikut adalah urgensi yang diberikan oleh pendidikan kewirausahaan kepada peserta didik. Nah, yang pertama ialah mengubah mentalitas job seeker menjadi job creator, yang dimana peserta didik ini diarahkan untuk untuk mencari peluangnya sendiri dalam kewirausahaan, dan disarankan untuk tidak hanya bergantung pada ketersediaan lapangan kerja, namun juga membuka job sendiri dan membuka peluang untuk orang lain juga. Nah, yang kedua ialah pengembangan karakter, yakni pantang menyerah. Nah, pantang menyerah di sini disebut resilience, yang dimana kewirausahaan melatih ketahanan mental saat menghadapi kegagalan. Adanya kegagalan bukan termasuk sebuah kegagalan yang harus ditetapkan dan kita harus menyerah begitu saja. Namun, adanya kegagalan itu adalah kunci di mana kesuksesan ada di hadapan kita, dan kita harus memperbaiki sebuah kegagalan yang kita perbuat, dan itu untuk mengunci sebuah mental kita agar tidak mudah menyerah. Nah, adanya kegagalan ini merupakan kunci sebuah kemandirian yang harus dimiliki oleh peserta didik di masa depan. Nah, yakni literasi finansial, yakni memberikan pemahaman tentang pengelolaan sumber daya secara efektif, yang dimana kita membuka pengelolaan sumber daya untuk berbagai macam peluang buat orang lain juga, dan sehingga peserta didik bijak dalam mengatur ekonomi pribadinya, bukan hanya sekedar mengatur ekonomi sendiri, namun bisa dimasukkan juga ke dalam kewirausahaan agar kita menjadi orang yang hemat dan pandai ke depannya. Jadi di sini dia akan jawab pertanyaan ibu dan akan keren videonya. Dia sudah effort dari day 3. Nah, aku belum. Semangat. Nah, saya akan menjawab pertanyaan soal nomor 2, yang mana pertanyaannya ialah sebutkan 4 dari 12 strategi pembelajaran kewirausahaan yang paling efektif menurut saudara dengan mengungkapkan beberapa alasan yang tepat. Saya akan menjawab soal nomor 2. Nah, strategi pembelajaran kewirausahaan yang paling efektif ini
Dari berbagai strategi yang ada, kita akan mengambil 4 strategi. Nah, kita makul dulu guys. Jadi, saya akan menjawab soal nomor 2. Nah, saya akan menjawab soal nomor 2, yang dimana Ada 4 strategi. Yang pertama ada PBL, Problem Based Learning. Nah, alasannya karena pada metode ini, siswa dituntut untuk berpikir sendiri ataupun membuat proyeknya sendiri. Nah, mahasiswa ini tidak hanya berteori, namun membuat proyeknya. Yang kedua ada experiential learning atau biasa disebut dengan pembelajaran pengalaman. Nah, pengalaman ini diberikan oleh pendidikan kewirausahaan kepada peserta didik agar mempunyai pegangan ataupun pengalaman tertentu agar di luar sana nanti kita langsung mempraktekkannya. Yang ketiga ada mentoring atau coaching. Coaching. Nah, kewirausahaan ini membantu membimbing peserta didik, yakni dengan adanya diskusi antara mentor ataupun antara guru. Semisalnya ada konsultasi dari peserta didik untuk gurunya. Nah, mentoring ini mengantisipasi adanya kesalahan fatal terhadap proyek yang dibentuk yang menggunakan strategi ini. Makanya adanya mentoring. Nah, yang terakhir adanya pelatihan teknologi. Nah, di era digital ini kita tidak asing lagi ya adanya teknologi yang mempermudah kita dalam berbagai hal. Adanya jual beli, belanja ataupun memesan di toko online itu pun sudah mudah ya di media sosial. Makanya penggunaan teknologi bagi peserta didik itu juga harus diterapkan agar peserta didik tidak hanya menggunakan skill kemampuannya sendiri, tetapi juga menggunakan teknologi yang ada di era modern ini. Berikutnya ada soal nomor 3 ya, dan yang terakhir. Contoh wirausahaan di bidang PAI ialah sebagai berikut. Yang pertama, contohnya sebuah produk seperti biasa project P5 itu biasa buat tempat pensil. Biasanya itu dari gelas plastik. Nah, itu biasanya di dalam bidang PAI itu bisa dijadikan sebuah project karena dibutuhkan. Contoh 3 bidang wirausaha PAI serta analisisnya. Yang pertama ialah ada platform edukasi digital ataupun yang biasa disebut LMS, khusus agama Islam. Nah, pada platform ini kita bisa mengedukasi siswa melewati platform-platform tertentu. Biasanya banyak di media sosial seperti YouTube, TikTok. Nah, di situ kita bisa menjelaskan bagaimana tajwid, pembacaan huruf hijaiyah, pembagian zakat, ataupun bagaimana rukun iman dan rukun Islam. Nah, kita bisa mengedukasinya lewat platform-platform yang telah tersedia di berbagai media sosial. Adanya TikTok, YouTube, Instagram, dan lain-lain. Nah, selanjutnya peluang tertingginya ialah minat masyarakat, yakni untuk belajar agama lebih fleksibel karena adanya media sosial yang mudah terjangkau. Kan biasanya kita tiap hari membuka HP. Nah, maka dari itu adanya media sosial itu mempermudah masyarakat langsung membuka semua edukasi yang ada di media sosial. Nah, tantangannya ialah persaingan konten antara konten satu dan konten lainnya, seperti perlunya menjaga seperti persaingan antara konten satu dan konten lainnya. Nah, untuk itu kita perlunya memvaliditas sanad keilmuan agar dapat terpercaya, seperti adanya daftar pustaka ataupun kutipan-kutipan tertentu seperti kutipan Allah yang Maha Esa terdapat di surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad.
Nah, yang kedua ialah produksi media pembelajaran PAI yang kreatif seperti adanya alat peraga ataupun board game. Nah, sekarang kan sudah adanya era yang sangat modern-modernnya ya. Kita tidak perlu membahas apapun panjang-panjang. Nah, dengan adanya produksi media pembelajaran yang kreatif ini, seperti adanya cardshot, itu biasanya disebut cardshot ya, atau biasa kartu bermain, cardshot, kartu belajar, intinya cardshot namanya. Nah, melewati kartu itu kita bisa mengedukasi banyak sekali, seperti di dalam kartu itu banyaknya huruf hijaiyah ataupun mencari cara agar pelajaran-pelajaran yang ingin kita sampaikan itu tidak membosankan bagi anak-anak yang ingin kita sampaikan di video edukasi yang telah kita sampaikan. Misalnya kita menyiapkan kartu-kartu. Nah, semisalnya kita menyiapkan beberapa mapping. Nah, mapping ini biasanya digunakan agar para murid lebih mudah melihat mapping saja. Nih, melihat mapping ya. Dia di situ edukasinya lumayan. Nih, seperti ini ya mapping. Nah, karena adanya kartu-kartu itu mempermudah guru tidak panjang lebar menjelaskan, tetapi bisa membuat peserta didik lebih kreatif dan lebih aktif. Nah, peluangnya ialah guru dan orang tua saat ini mencari cara agar anak-anak tidak bosan belajar. Karena adanya kartu itu, maka peluangnya lebih besar ya, karena anak zaman sekarang itu lebih cepat bosan belajarnya. Nah, tantangannya itu biaya produksi yang relatif tinggi dan proses distribusi yang harus menjangkau sekolah-sekolah di berbagai daerah. Mengapa tinggi? Karena biasanya pembuatan kartu-kartu itu jarang ditemukan ya dimanapun, maksudnya tempatnya, dan untuk menjangkau di berbagai daerah pun sulit karena kita memakai metode kartu ataupun itu kartu. Nah, yang ketiga ada konsultan pendidikan Islam dan manajemen sekolah. Nah, jasa pengembangan kurikulum khas atau pelatihan guru PAI abad 21. Nah, mengapa abad 21? Karena pada abad ini sudah sangatlah modern. Nah, pada jasa ini pengembangan kurikulum khas, yakni adanya konsultan pendidikan Islam dan manajemen sekolah itu sangat dibutuhkan ya. Peluangnya adalah banyak yayasan pendidikan Islam baru membutuhkan standar manajemen dari kurikulum modern, namun tetap syar'i karena adanya pendidikan Islam yang mengisyaratkan atau mensyaratkan adanya syar'i tersebut. Yang selanjutnya ada tantangannya yakni sulitnya membangun personal branding tersendiri dan kepercayaan atau adanya trust issue antara kita dan masyarakat. Nah, antara kita dan masyarakat, sehingga tidak kuatnya kita dalam menyampaikan segala sesuatu dalam bidang kita tersendiri. Oke, segitu saja penjelasan dari saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup. Oke, segitu saja penjelasan dari saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everyone. Thank you Elmar. Boom.